Sahabat yang baik, ketemu lagi dengan saya Putu Setia atau yang kini disebut Mpu Jayaprema dalam pembacaan naskah Cari Angin terbitan Koran Tempo 10 Oktober 2020. Kita berjumpa di channel yang keren ini, membicarakan masalah-masalah sosial, budaya, dan politik di negeri ini dengan cara yang santai, yang ringan, sebagaimana bacaan akhir pekan di Koran Tempo. Judul kali ini adalah Gaduh. Wah, kenapa gaduh? Naskah asli saya tayangkan di ruangan ini juga. Sementara ketika saya membaca, mungkin ada celetukan-celetukan yang sedikit berbeda dengan naskah aslinya. Tidak apa-apa, supaya lebih santai saja. Oke, saya mulai. Gaduh. Undang-Undang Cipta Kerja dilahirkan dengan konsep manajemen gaduh. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat sangat sadar hal itu. Karena mau cepat-cepat selesai, pemerintah dan DPR yakin kegaduhan akan bisa diredam. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Bagi pemerintah, undang-undang ini harus ada. Ekonomi terpuruk menjurus resesi. Tidak ada jalan lagi selain menarik investasi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Investor harus diberi kemudahan. Izin yang berbelit dan tumpang tindih harus dipangkas. Presiden Joko Widodo sudah antisipasi masalah kegaduhan ini. Beberapa hari sebelum rapat pengesahan rancangan undang-undang, Presiden Jokowi sudah tampil di televisi meminta agar selama pandemi COVID-19 jangan membuat gaduh dan jangan berpolemik. Banyak orang mengira fokusnya pada penanganan virus corona. Ternyata ada hal lain di luar itu. Dewan Perwakilan Rakyat pun tak kalah akal. Rapat mengambil kesepakatan dilakukan Sabtu malam saat orang-orang santai dengan hari liburnya. Luar biasa. Dimunculkan jadwal pengesahan undang-undang akan dilakukan Kamis 8 Oktober. Ini membuat serikat buruh bersiap-siap akan menggeruduk gedung DPR pada hari itu. Ternyata jadwal pun bohong-bohongan. Dewan Perwakilan Rakyat membuat rapat paripurna Senin sore 5 Oktober secara mendadak. Banyak anggota DPR yang mengaku dihubungi secara mendadak agar mengikuti rapat paripurna pada Senin sore itu. Naskah rancangan undang-undang yang belum final, yang masih banyak perbaikan, disahkan pada Senin sore itu. Belum ada bentuk fisiknya di tangan anggota Dewan. Beni Kaharman, politisi Partai Demokrat, sampai berkomentar, yang disahkan itu undang-undang hantu. Wih, ngeri, kok ada hantu? Sampai Jumat kemarin, naskah Undang-Undang Cipta Kerja itu memang masih berstatus hantu.
belum berwujud final. Kegaduhan memang terjadi. Menko Polhukam Mahfud MD memberi komentar. Intinya, tak ada undang-undang yang 100% disetujui masyarakat. Kalau tidak puas, ada mekanisme hukum. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Pak Mahfud memang spesialis untuk meredam kegaduhan. Ketika dulu Undang-Undang Revisi Komisi Pemberantasan Korupsi disahkan dan banyak yang protes, Mahfud dipanggil ke istana. Keluar dari istana, dia bilang Presiden Jokowi akan melahirkan Perpu. Sedikit adem karena orang menunggu Perpu. Ternyata tidak ada apa-apa. Kini lagi-lagi pemerintah meminta tidak usah ribut, tidak usah ada polemik. Silahkan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan rupanya DPR pun sudah mendekati mahkamah dengan memberi hadiah yang tidak terduga. DPR mensahkan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Suatu hal yang luput dari perhatian masyarakat. Karena memang tidak ada masalah apa-apa di mahkamah. Ternyata Undang-Undang revisi itu poin pentingnya adalah memperpanjang jabatan Mahkamah Konstitusi dari 10 tahun menjadi 15 tahun dan usia pensiun pun menjadi 70 tahun. Istilah dalam pujangga lama, Hakim Mahkamah Konstitusi mendapat durian runtuh. Dengan hadiah masa jabatan yang diperpanjang, pertanyaan kemudian adalah, apakah Mahkamah Konstitusi akan berani membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja? Orang boleh berseru bahwa hakim mahkamah independen dan netral, kepentingan bangsa adalah yang utama. Itu teori di zaman normal. Namun di era yang masih dikuasai virus ini, berbagai macam virus, orang boleh berprasangka semua itu kan sudah dirancang. Gaduh berubah menjadi rusuh. Demo di berbagai kota, dari Sabang sampai Merauke. Biasalah ada kekerasan lain yang menunggangi setiap aksi. Ini memang patut kita sayangkan. Namun para buruh tetap ngotot akan terus melancarkan demo sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan. Bagaimana membatalkannya? Tanpa diteken oleh Presiden Jokowi pun, 30 hari setelah disahkan, otomatis undang-undang berlaku. Semua undang-undang seperti itu. Kecuali Presiden mengeluarkan Perpu yang isinya menunda Undang-Undang Cipta Kerja dengan alasan dikembalikan ke DPR untuk dibahas kembali. Menunda bukan berarti membatalkannya. Menurut para pakar, Presiden Soeharto pernah menempuh cara itu dalam kasus Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya. Mungkin benar itu cara terbaik meredam kegaduhan. Kita tidak tahu sampai berapa lama kegaduhan ini akan berlangsung.
kembalikan pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja ke DPR dengan konsep manajemen terbuka dan libatkan lebih banyak pakar. Untuk apa sih kita gerasa gurusu membuat undang-undang jika tujuannya untuk kebaikan bersama, kebaikan seluruh masyarakat Indonesia? Kenapa kita tidak membuka dialog kembali untuk sesuatu yang baik? Dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat, dalam komposisinya saat ini, dalam suasana koalisi yang sebagian besar mendukung pemerintah, pastilah menurut apa kata pemerintah. Masalahnya, apakah Jokowi mau mengeluarkan Perpu? Demikian sahabat, sudah saya bacakan Cari Angin terbitan 10 Oktober 2020. Mari kita berdoa semoga semua pikiran yang baik datang dari segala arah dan kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai, tanpa kekerasan. Jayalah Indonesia. Sampai jumpa minggu depan.